Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan dan penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu. Dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah hamba-Mu. Dan juga urapi kami semuanya. Sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 2 ayat 11. Saya bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bedanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat dikasih Tuhan, ini tentang siapa? Ya, orang-orang Majus. Siapa dia? Ada begitu banyak pemahaman, pengertian tentang siapa dia. Ada yang mengatakan dia raja-raja dari timur. Nah, ada yang menyebutnya dia juga sebagai orang-orang ahli astronomi. Yang jelas, dia adalah orang-orang yang boleh dikatakan terpelajar, intelektual, berpengetahuan. Karena mereka mendapat petunjuk tentang lahirnya raja besar itu melalui bintang. Ketika ada bintang yang seperti itu, mereka langsung mempelajari. Ya mungkin mereka juga belajar literatur dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka mengikuti ya kemana bintang itu. Dan pada akhirnya ya perjalanan jauh mereka tempuh. Perjalanan sulit dan berbahaya kalau saya katakan. Kenapa berbahaya? Ya zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Ya kalau digambarkan mereka naik unta. Ya mereka ada di daerah-daerah padang gurun. Yang mana tidak seramai zaman sekarang, zaman dulu sepi dan sangat-sangat rentan dan sangat-sangat ya berpotensi untuk mereka mengalami tindak kejahatan, ya pembegalan, perampokan dan sebagainya. Tapi mereka kerjakan itu, mereka lakukan itu, bayar harga yang tidak murah, ya perjalanan yang tidak mudah mereka kerjakan. Dan akhirnya kemana kalau kita lihat kisahnya, mereka pertama-tama dituju adalah kerajaan. Karena dalam pengetahuan mereka, bintang itu bintang pertanda raja besar lahir. Sehingga dicarilah istana. Sampailah kepada Herodes, kan begitu. Tetapi nggak hanya sampai di situ. Akhirnya mereka cari lagi, singkat cerita, sampailah mereka di Bethlehem dan berjumpa dengan bayi Yesus itu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Nah, ketika mereka masuk menjumpai Maria dan juga bayi Yesus itu sujud. Perhatikan, mereka sujud menyembah dia. Dia siapa? Yesus. Mereka sujud menyembah. Mereka orang terpelajar. Mereka orang-orang yang boleh dikatakan punya banyak pengetahuan. Mewakili orang dari kalangan intelektual. Mewakili orang-orang kalangan atas.
Karena kalau gembala datang tidak membawa, ya nggak punya apa-apa ya. Mereka membawa hidupnya saja. Nah, orang-orang Majus ini mereka membawa persembahan. Yang dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan barang-barang murah, saudara. Emas kita tahu sampai sekarang. Ya, kemenyan itu dulu dipakai untuk bagaimana mengadakan ibadah. Ya, mur itu mahal sekali. Ya, murni karena ini bisa juga untuk campuran untuk bagaimana mereka bikin minyak urapan itu dengan mur, itu mahal, ya sangat mahal. Ya, jadi artinya apa? Yang dipersembahkan ini barang-barang penting dan mahal. Ya, satu sisi mereka sudah berjuang dengan perjalanan yang sulit, lalu mempersembahkan itu, dan yang luar biasa adalah mereka sujud menyembah Dia. Nah, bukan diinjili, bukan dibukakan kitab suci sehingga mereka bertobat, tetapi mereka mendapat petunjuk dari alam. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada manusia, bisa menyatakan akan kebenarannya melalui banyak cara. Ya, melalui firman Tuhan jelas bisa, tetapi ternyata lewat alam pun bisa, lewat bintang pun bisa. Akhirnya mereka adalah orang-orang yang sebetulnya terpelajar itu menemukan Mesias, menemukan Yesus. Mereka sujud menyembah loh. Nah, artinya apa? Mereka merendahkan diri. Mereka lepaskan posisi mereka. Disebut sebagai raja-raja, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang pinter. Semuanya. Dia merendahkan diri. Dia tanggalkan semua. Dan sujud di hadapan Tuhan Yesus. Ya, di hadapan bayi Yesus. Nah, disitulah kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua kalangan. Yang mulai dari gembala sampai orang-orang kalangan atas. Artinya semua kalangan itu dikasihi Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Ya, cara Tuhan sekali lagi macam-macam. Kalau kepada gembala melalui malaikat, kepada orang Majus melalui bintangnya. Nah, mari jemaat dikasihi Tuhan. Kita pun harus demikian. Responilah ya Nathan dengan sujud menyembah Dia, merendahkan diri, tanggalkan kepandaianmu, tanggalkan harta bendamu, tanggalkan posisimu, tanggalkan semua kebanggaanmu, rendahkan diri, sujud di hadapan Tuhan Yesus. Nah, itulah baru orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri, melepaskan segala kelebihan kami, segala kemampuan kami, harta benda kami, pendidikan kami, posisi kami, apapun Tuhan. Kami mau merendahkan diri, Engkau yang layak dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Majus yang merendahkan diri sujud di hadapan-Mu. Dan kami mau belajar hal yang demikian. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa pakai kami juga. Melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, persiapan Natal kami. Semua dalam berkat tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupakan ibadah hari ini. Selamat menyongsong Natal, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.